Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1780. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Kan Kening, bagaimana Laut Mati bisa menjadi begitu ganas? Kata Jia Luomingju. Dia merutkan kening dan melihat ke bawah. Saya melihat permukaan Laut Mati di bawah bergetar hebat. Lapisan gelombang besar setinggi 10.000 jang terus membumbung ke langit seperti tsunami yang sangat mengerikan. Dan badai Laut Mati di sekitar tubuh mereka juga menjadi lebih ganas, dan kekuatannya meningkat beberapa kali lipat dalam sekejap dibandingkan sebelumnya. Badai yang mengerikan itu terus menyapu dan mengerang, seolah-olah kiamat akan segera tiba. Tuanku, leluhur iblis bayangan mengubah wajahnya untuk melihat Jia Luomingju dan berkata dengan sungguh-sungguh, apa yang tampaknya terjadi pada Laut Mati ini? Saat ini wajah Jia Luomingju sendiri sangat dingin dan alisnya berkerut, karena dalam badai Laut Mati yang ganas itu ada rasa panik yang muncul entah mengapa di dalam hatinya, seolah-olah sesuatu yang dapat mengancamnya telah muncul. Area terlarang Laut Mati akan segera dibuka. Apakah karena ini? Jia Luomingju mengerutkan kening dan menebak-nebak dengan keraguan di wajahnya. Atau apakah karena leluhur telah mengusir binatang Mingbei sebelumnya, dan lalu binatang buas itu memanggil semua binatang hantu tingkat raksasa di Laut Mati untuk mengepung dan membunuh mereka? Jia Luomingju merasakan badai Laut Mati yang kejam di sekelilingnya dan samar-samar merasa bahwa tempatnya tampaknya menjadi pusat badai. Tidak masalah, ayo pergi, tinggalkan tempat ini secepatnya dan pergi ke daerah terlarang, kata Jia Luomingju. Wajahnya tampak serius. Meskipun dia tidak mengerti alasannya, akan tetapi dia secara naluriah merasa bahwa perubahan itu seharusnya berada di dekat Laut Mati tempat dia berada. Tanpa berpikir panjang, dia segera meninggalkan daerah laut ini bersama leluhur iblis bayangan. Dirinya melesat keluar dari selubung badai Laut Mati dan menyapu ke arah tempat terlarang yang jauh di dalam Laut Mati. Boom! Segera dua sinar cahaya melaju di atas angin dan ombak ini sebelum kemudian menghilang di ujung langit dalam sekejap mata. Seorang pria sejati tidak berdiri di bawah tembok yang berbahaya. Dia tidak bisa lebih menyadari kengerian di kedalaman Laut Mati, dan dia tidak bisa terlalu waspada di sini. Jadi dia tidak membahas alasannya sama sekali. Dan berbagai kekuatan magis yang ditunjukkan oleh binatang hantu laut dalam seperti penyu pembelah raja dan keong Tong Tian, tiba-tiba itu meledak dan hancur, dan niat membunuh yang padat langsung berdampak pada banyak binatang hantu di sekitar. Boom, boom. Hanya dalam sepersekian detik banyak binatang hantu tingkat raksasa yang mengelilingi Qingchen melalui teleportasi luar angkasa. Semuanya seketika menjerit kesakitan. Di bawah energi pedang yang luas ini, mereka semuanya langsung terhempas. Darah berterbangan di mana-mana dan ada banyak bekas luka. Pedang Dewa Laut. Ini pedang Dewa Laut. Mengapa pedang ini ada di tangan anak itu? Tidak jauh dari sana binatang hantu Laut Mati seperti iblis hitam dan naga laut dalam, mereka semua menatap ngeri ke arah pedang karat misterius yang ada di tangan Qingchen. Mereka gemetar di sekujur tubuh seolah-olah melihat sesuatu yang tidak dapat dipercaya. Wajah mereka ketakutan dan tubuh mereka terasa kaku. Di bawah aura pedang karat misterius, mereka dipenjara dalam kehampaan, bahkan tidak dapat bergerak. Pedang Dewa Laut. Jantung Qingchen seketika berdebar kencang. Apakah binatang hantu ini tahu asal-usul pedang karat misterius milik Qingchen? Pada saat ini Qingchen menatap pedang karat misterius di depannya dengan kaget dan melihat bahwa pada tubuh pedang itu ada rune yang luas dan dalam yang bersinar terang, dan setiap rune tampaknya mampu menekan surga.
Namun kekuatan seperti itu sama sekali tidak berada di bawah kendali Qingchen, karena itu didorong oleh pedang karat misterius secara otonom. Tuanku, pada saat ini ada erangan-erangan menyakitkan dari bawah. Qingchen pun melihat ke bawah dan melihat 1000 tulang, Sui He dan Xuan Gui. Mereka semuanya bersujud di sana dengan kesakitan dan berdarah dari sudut mulut mereka. Niat membunuh yang mengerikan terpancar dari pedang karat misterius itu memiliki penindasan yang sangat kuat. Qingchen mengerutkan kening. Meskipun pedang karat misterius itu menekan semua binatang hantu, bahkan 1000 tulang dan yang lainnya juga ditekan. Jika mereka tidak bisa menahan napas dari pedang karat misterius ini, maka iblis tua Xuan Gui dan yang lainnya pasti akan berada dalam bahaya besar. Pedang karat misterius ini harus aku segera kendalikan. Dengan pikiran yang berkelabat, Qingchen pun dengan cepat mengulurkan tangan untuk meraih pedang karat misterius itu. Hanya saja begitu tangan Qingchen menyentuh pedang karat misterius itu, niat membunuh yang mengerikan keluar dari dalam pedang karat misterius. Lalu dengan keras, Qingchen terbang terbalik. Telapak tangannya mati rasa dan darah menyembur keluar dari tubuhnya. Hampir memuntahkan seteguk darah, dia terluka oleh niat membunuh pada pedang karat misterius itu. Pedang karat misterius berada di luar kendaliku, kata Qingchen, wajahnya sedikit berubah. Pedang karat misterius itu terlalu misterius. Di laut mati ini entah kenapa ia berada di luar kendali Qingchen. Pemandangan ini dan laut mati tampak tempat gadis kecil itu terperangkap di awal langsung menjadi tenang. Kakak, ada apa denganmu yang membuat Xiao Xiao ini keluar? Dan di mana tempat ini? Kata gadis kecil Xiao Xiao itu. Gadis kecil Xiao Xiao tiba-tiba dia dibawa keluar dari dunia kacau. Dia tidak panik tetapi segera melihat sekelilingnya. Akan tetapi ketika dia melihat gambar dasar laut, tubuh gadis kecil Xiao Xiao sedikit bergetar dan jejak emosi yang sangat rumit melintas tanpa bisa dijelaskan di matanya. Dia mengulurkan tangannya dengan gemetar dan menyentuh air laut mati di depannya. Air laut mati itu mengalir lembut di telapak tangannya penuh keintiman. Rongga mata gadis kecil Xiao Xiao tiba-tiba itu diam-diam dipenuhi kabut dan sedikit rasa sedih pun keluar. Kesedihan ini begitu kuat sehingga bahkan Qingchen yang berada di samping tidak dapat menahan sedikit kesedihan di hatinya dan tak tertahankan. Mengapa aku tiba-tiba merasa begitu sedih? Kata Qingchen, dia menatap gadis kecil Xiao Xiao di depannya. Sedikit rasa sedih muncul dari tubuhnya dan kesedihan ini terus menggerogoti Qingchen. Rasanya Qingchen merasa seperti laut mati di depannya dipenuhi dengan sesuatu yang membuatnya sangatlah sedih. Qingchen tidak bisa menghentikan kesedihan semacam itu, seolah-olah Qingchen tidak bisa mengendalikannya sama sekali. Ini adalah gangguan dari aturan tingkat tinggi. Tidak hanya Qingchen, akan tetapi ketika Qingchen mengangkat kepalanya, Qingchen melihat bahwa binatang jiwa gelap seperti naga laut dalam dan yang lainnya juga nampak menangis. Langit seketika dipenuhi dengan belut dewa guntur dan binatang hantu tingkat raksasa yang tak terhitung jumlahnya dan semuanya memiliki mata yang basah. Air mata mereka terus mengalir dari sudut mata dan menetes seperti mutiara yang pecah. Tampaknya mereka semua tenggelam dalam kesedihan semacam ini dan tidak mampu menahan pikiran mereka sama sekali. Dan di bawah isak tangis terdengar satu demi satu, dan 1000 tulang iblis tua Xuan Gui, telur 1000 hantu darah, mereka juga tidak dapat menahan diri untuk menyeka air mata mereka. Sungguh konsepsi artistik yang mengerikan, sungguh kekuatan yang mengerikan, kata Qingchen. Melihat pemandangan ini, Qingchen terkejut. Itu dapat secara diam-diam menyerang jiwa ahli teratas ini dan mengubah emosi mereka. Di antara mereka bahkan ada jiwa orang-orang kuat yang telah melampaui keadaan puncak sebanyak 3 kali. Namun kekuatan ini benar-benar lebih unggul dari apa yang telah dilihat Qingchen. Meskipun Qingchen selalu sangat meremehkan 1000 tulang, akan tetapi tidak peduli seberapa besar Qingchen meremehkan 1000 tulang dan yang lainnya, namun dia pernah menjadi transenden puncak tingkat 3 dan juga merupakan salah satu dari 7 jenderal hebat di bawah komando 4 Kaisar Agung. Namun sekarang dia juga telah memulihkan 50% dari kekuatan jiwanya yang tinggi.
Itu jelas bukan sesuatu yang dapat diserbu oleh pasukan biasa. Mungkinkah itu kekuatan Kaisar Agung, kata Qin Chen. Ekspresi Qin Chen serius. Dan di saat yang sama Qin Chen dengan kuat mendesak semua kekuatan dalam pikirannya. Boom! Saya melihat kekuatan guntur yang tak berujung dalam pikiran Qin Chen tiba-tiba bergetar membangunkannya dari kesedihan yang tak berujung ini. Pada saat ini gadis kecil itu tampak terbangun tiba-tiba dan sedikit kesedihan di matanya menghilang secara seketika. "Kakak, tempat apa ini?" kata Xiao Xiao, matanya basah. Dia berkata dengan takut dengan matanya yang merah seolah-olah dia tidak tahu apa yang baru saja terjadi. "Ini adalah dasar laut mati. Mengapa kamu tiba-tiba menangis sebelumnya?" kata Qin Chen bertanya dengan cemberut. "Aku juga tidak tahu," kata gadis kecil Xiao Xiao itu. Dia menyekak mata merahnya dan lalu melihat sekeliling dengan sedikit kesedihan di antara alisnya. "Aku tidak tahu mengapa. Xiao Xiao hanya ingin menangis ketika aku melihat pemandangan di sini seolah-olah aku pernah ke sini sebelumnya." Mendengar itu, Qin Chen pun terkejut. Apakah kamu pernah ke sini sebelumnya?" kata Qin Chen yang merutkan kening. "Ini adalah dasar laut mati dengan kekuatan Xiao Xiao. Bagaimana mungkin dia pernah ada di sini?" "Lalu, apalagi yang kamu ingat?" kata Qin Chen. Dia menoleh lagi dengan serius. Gowa berkata bahwa Xiao Xiao dijemput oleh ayahnya dari luar. Dia adalah seorang gadis kecil yang tidak memiliki kekuatan untuk menahan seekor ayam, tetapi dia memiliki keanehan yang istimewa. Qin Chen percaya bahwa asal-usul Xiao Xiao benar-benar luar biasa, bahkan kemungkinan besar Xiao Xiao ini memiliki hubungan dengan laut mati ini, dan itu sepertinya memiliki hubungan khusus. Tapi, apa hubungannya? Menurut apa yang dikatakan oleh Kaisar Yoming, tempat telantar ini sudah ada dari zaman kuno di dunia bawah. Sedangkan Xiao Xiao hanyalah seorang gadis kecil, dia tidak terlalu tua, jadi apa hubungannya dia dengan laut mati? Qin Chen tidak dapat mengetahuinya, akan tetapi saat ini Qin Chen tidak punya waktu untuk memikirkannya. Pedang karat misterius jatuh ke tangannya dan dia menatap banyak binatang hantu yang masih nampak panik dan merasakan kesedihan. Niat membunuh yang samar datang dari Qin Chen. Qin Chen hari ini memiliki firasat bahwa pedang karat misterius itu ada di laut mati ini dan satu pedang saja bisa melukai serius atau bahkan membunuh binatang-binatang hantu tingkat raksasa itu. Namun sebelum Qin Chen bisa bergerak, binatang-binatang hantu ini saling memandang setelah melihat tindakan Qin Chen dan mendatangi Qin Chen satu demi satu memberi hormat dengan hormat. "Aku telah melihat penerus Dewa Laut." Di belakang Qin Chen 1000 tulang dan yang lainnya semuanya menjadi tercengang dan menatap Qin Chen dengan heran. Apakah Tuan Muda Chen adalah keturunan Dewa Laut? Pada saat ini Qin Chen sendiri juga tercengang. Bagaimana situasinya? Mengapa binatang-binatang hantu ini yang sebelumnya sangat ganas kepadanya tiba-tiba menjadi begitu sangat hormat kepadanya? "Keturunan Dewa Laut apa? Apa yang kamu katakan?" kata Qin Chen yang merutkan kening. Qin Chen sama sekali tidak tahu apa itu Dewa Laut. Menundukkan kepalanya, Qin Chen menatap pedang karat misterius di tangannya sambil berpikir. Berdasarkan hubungan sebelumnya antara pedang karat misterius dan laut mati, dan apa yang dikatakan oleh para binatang hantu ini, mungkinkah laut mati adalah wilayah Dewa Laut? Binatang hantu itu berlutut dan ekspresi taat juga hormat. "Pedang di tanganmu adalah pedang Dewa Laut, jadi kamu pasti adalah keturunan Dewa Laut. Aku telah menyinggungmu sebelumnya, mohon maafkan aku. Jika kamu ingin menghukumku, lakukan saja, aku tidak akan pernah melawan," kata binatang hantu yang seperti Haimong Mingjang itu. Dia menjulurkan kepala mereka satu demi satu, merasa seolah-olah mereka siap untuk dibunuh oleh Qin Chen. Qin Chen pun tidak bisa berkata-kata. Ulurkan tangan dan jangan pukul wajahnya. Melihat kepala yang menonjol satu persatu itu, Qin Chen yang awalnya ingin membunuh dan melahap binatang hantu ini pun tiba-tiba merasa tidak mampu untuk melakukannya. Sementara di bawah 3 ahli 1000 tulang dan yang lainnya tercengang, terutama iblis tua Xuan Gu dan leluhur hantu iblis darah mereka, dipenuhi keterkejutan di hati mereka dan tidak dapat ditahan. Ini adalah binatang hantu teratas di laut mati, kan?
yang merupakan keberadaan yang kuat yang bertanggung jawab atas wilayah Laut Mati. Sudah berapa tahun kedua belah pihak terjerat dan dengan penguasa tanah telantar. Ini adalah kekuatan yang kuat yang tidak lebih lemah dari para penguasa daerah terlarang. Akan tetapi sekarang binatang-binatang hantu tingkat raksasa ini semuanya berlutut di depan Qingchen seperti bawahan. Apa keturunan Dewa Laut? Tolong jelaskan itu padaku dengan jelas, kata Qingchen dia merutkan kening. Qingchen juga cukup penasaran tentang asal-usul pedang karat misteriusnya. Tuanku, Anda tidak tahu. Binatang hantu itu sedikit tercengang dan dengan cepat lalu menjelaskan. Tuanku, dunia ini diubah oleh penguasa Dewa Laut, dan alasan mengapa kita ada bergantung itu pada transformasi penguasa Dewa Laut. Dunia ini ada, jadi dapat dikatakan bahwa Dewa Laut adalah Tuan kita, dan pedang di tanganmu. Aku telah merasakan dari gambar Dewa Laut itu adalah senjata ilahi yang dikendalikan oleh Dewa Laut. Meskipun penampilannya agak berbeda tetapi napasnya persis sama, dan hanya keturunan Dewa Lautlah yang dapat mengendalikan pedang ini. Jadi tuanku, Anda pasti adalah keturunan Dewa Laut. Dan tidak ada yang salah dengan itu, kata binatang hantu Heimo Mingjan itu, dan juga binatang hantu lainnya berkata dengan hormat dengan sikap yang soleh. Itu masuk akal dan aku bahkan tidak bisa membantahnya. Qingchen mengerutkan kening dan menoleh untuk mengirim transmisi suara kepada Seribu Tulang dan yang lainnya. Apakah kamu pernah mendengar tentang Dewa Laut ini? Jika itu adalah ahli kuat di dunia bawah, Seribu Tulang dan yang lainnya mungkin akan mengetahuinya. Akan tetapi, setelah mendapatkan pertanyaan itu dari Qingchen, Seribu Tulang hanya menggelengkan kepalanya. Tuan Muda Chen, aku belum pernah mendengar tentang orang nomor 1 di dunia bawah Dewa Laut itu. Tuanku, apakah tempat telantar ini terbentuk secara alami atau apakah itu diubah oleh Dewa Laut? Kata leluhur hantu iblis darah, dia nampak tercengang. Xiao Xiao, bagaimana denganmu? Apakah kamu tahu? Kata Qingchen, dia pun segera menatap gadis kecil Xiao Xiao itu. Gadis kecil Xiao Xiao itu menggelengkan kepalanya dengan kosong, dia jelas belum pernah mendengar nama Dewa Laut. Aneh, kata Qingchen, dia menyipitkan matanya. Qingchen bukan orang bodoh. Ada banyak keraguan tentang gadis kecil itu. Dia pasti memiliki semacam hubungan dengan tanah telantar ini dan bahkan Laut Mati. Jika ada Dewa Laut seperti itu, maka gadis kecil Xiao Xiao itu seharusnya mungkin akan pernah mendengarnya. Selain itu, penampilan gadis kecil Xiao Xiao sebelumnya juga menunjukkan bahwa dia pasti memiliki semacam hubungan dengan tempat ini. Demikian pula dengan leluhur hantu iblis darah, iblis tua Xuangui dan Seribu Tulang, yang berasal dari era yang berbeda di dunia bawah dan mereka semua adalah tokoh luar biasa di era mereka. Jika ada Dewa Laut seperti itu di dunia bawah, maka mereka bertiga seharusnya akan memiliki sedikit ingatan. Belum lagi mereka, bahkan Kaisar Yoming pun tidak tahu asal-usul tanah telantar ini. Jika tidak, dia pasti akan memberitahu dirinya. Namun sekarang semua orang mengatakan bahwa mereka belum pernah mendengar orang yang disebut dengan Dewa Laut. Mungkinkah ini hanya omong kosong dari binatang-binatang hantu ini, kata Qingchen. Dia menatap tajam ke arah binatang-binatang hantu itu. Saya melihat ekspresi mereka sangat hormat, tidak lagi kekerasan ataupun kekejaman seperti sebelumnya. Mereka semuanya berlutut di depan Qingchen, sama sekali tidak berdaya. Selama Qingchen mau, maka dia bisa membunuh mereka kapan saja tanpa perlawanan yang mutlak. Jadi, di mana sebenarnya masalahnya? Kata Qingchen, dia menyipitkan matanya dan lalu melihat banyak binatang hantu yang berlutut di depannya. Di mana Dewa Laut sekarang? Tanya Qingchen. Jika dia ingin meninggalkan tanah telantar, maka Qingchen harus menyeberangi Laut Mati ini. Dibandingkan dengan membunuh binatang-binatang hantu ini, Qingchen ingin tahu bagaimana cara meninggalkan tanah telantar. Qingchen memiliki firasat bahwa Dewa Laut yang disebut-sebut itu mungkin telah meninggalkan kunci di Laut Mati. Selain itu, Qingchen juga ingin mencari tahu asal-usul pedang karat misteriusnya. Mendengar pertanyaan Qingchen, binatang hantu seperti iblis hitam itu segera menggelengkan kepalanya. Tuanku, Dewa Laut adalah yang tertinggi. Bagaimana kita bisa tahu di mana Dewa Laut berada?
Kita hanya melihat gambar dewa laut dan kita telah merasakannya, Dewa Poseidon.